dan ke bilik masing-masing berdoa di rumah. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sehat semuanya? Sebelum kita mulai, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Adin. Hadir, Bu. Ahmad Arya. Hadir, Bu. Amirul. Hadir, Bu. Arani. Hadir, Bu. Aren. Hadir, Bu. Ibu akan membahas tentang listrik arus searah atau disebutnya DC, direct current, resistor, terus ya betul, mengukur nilai ohm atau nilai hambatan pada resistor melalui apa? Betul, warna resistornya, ya kan? Ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 1, ya kan? Tergantung dari warna pada resistor. Nah, pada pertemuan yang lalu pada saat kita praktek, itu kan hanya membaca nilai hambatan pada resistor ya. Kita belum mengukur bagaimana kalau resistor itu dirangkai secara seri atau paralel. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan praktek rangkaian resistor seri dan paralel, diharapkan nantinya peserta didik mampu mengukur arus listrik, besarnya arus listrik pada rangkaian secara tepat. Ya, jadi kita hari ini kegiatannya apa? Kita kegiatannya praktek untuk mengukur arus listrik. Kalian coba terlebih dahulu asesmen yang akan diberikan. Bawa handphone kan? Kita main dulu. Yang belakang kelihatan nggak? Oke, silakan scan barcode-nya. Pakai nama panggilan atau nama panjang? Nama panggilan. Pakai nama panggilan. Asesmennya akan diikuti sebentar ya, tapi perhatikan dulu. Jadi nanti soalnya akan tampil nilainya. Ya, yang muncul di handphone kalian hanya pilihannya saja, pilihannya juga. Ya, hanya berupa warna. Nah, warnanya nanti dicocokkan dengan yang ada di sini. Oke, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi kalau misalnya yang belakang nggak kelihatan boleh maju. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, dimulai ya. Siap? Ready? Listrik adalah jangan pilih. Waktunya dia perhatikan 12, 11, 10, 9, 8.
Negatip siapanya? Sama siapa? Ibu mulai materinya yaitu arus searah atau disebut sebagai DC. Apa itu DC? Direct. Direct current. Apa itu rangkaian arus searah? Salah satu. Oke, Regina. Rangkaian yang arus listriknya mengalir secara konstan dalam satu arah. Ya, contoh misalnya akan diberikan dalam bentuk video berikut ini. Perhatikan videonya. Simak ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gear Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang biasa digunakan oleh semua kalangan. Jika kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka biasanya pada kondisi ini kita akan mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Dengan demikian, baterai smartphone yang kita gunakan merupakan contoh elemen sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Saat mengisi ulang baterai smartphone, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik mengalir dari sumber energi menuju baterai sehingga terjadi aliran listrik searah. Nah, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan arus listrik searah? Oke, biar lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan belajar. Oke. Contohnya apa? Oke, pada saat kita mengisi daya listrik di handphone. Tapi kalian coba perhatikan, pengisian daya listrik di handphone ini kita sih pakai apa ya? Oke, bukan dicas langsung di apa ya? Ya, karena kita mau belajar arus searah. Jadi arus searah itu salah satu contohnya adalah penggunaan baterai, di mana baterai itu memiliki dua kutub. Apa? Dan negatif, ya betul. Jadi arahnya hanya searah dari positif ke negatif. Ya, berbeda ketika nanti kalau sumber arusnya dari sapar atau dari PLN itu bukan nanti arus searah, tapi arus pulang balik yang akan kita pelajari next setelah arus searah selesai. Nah, pertanyaannya, selain contoh handphone tadi, coba berikan contoh yang lainnya, contoh dari rangkaian arus searah. Apa? Aki motor, ya betul. Aki itu memiliki dua kutub ya, positif dan kutub negatif. Itu juga penerapan dari arus searah. Contoh lainnya, benda apa lagi yang menggunakan baterai atau arus searah? Apa? Apa? Ada kok di sekitar kalian banyak. Apa? HT, ya. Pakai baterai ya di sini ya. Ada lagi? Hah? Apa? Remote, ya, remote TV. Apa lagi? Ada lagi? Mobil mainan, ya, pakai baterai itu arus searah. Ada lagi? Senter, betul. Jam waker, ada lagi? Sayangnya nggak ada kita yang di ruangan ini ya. Betul, jam dinding. Ada lagi yang lainnya?
kelompok. Ya, jadi perhatikan yang ibu sebutkan ada kelompok 1 sampai 9. 1 dari mulai kiri ibu ini ya. 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tolong berdiri yang ibu sebutkan kelompok 1 berarti pindah segera ke pindah sini depan. Ya. Perhatikan simak baik-baik. Abi kelompok 1 ya. Abi, terus Rae kelompok 2, Adi 3, Bir 4, Melvin 5, Irfan 6, Panji 7, Cenut siapa? 8, 9 Faisal, ya. Fandi 1, Gani 2, Rezi 3, Rawai 4, Arjun 5, siapa? Amirul, berapa tuh? 5. Rasya 6, Raffi 7, Aren 8, Talita 9. Ingat ya yang ibu sebutkan tadi ya, karena ibu nggak bisa ngulang lagi. Dari 1, Arani 2, Tias 3, Aura 4, Nanika 5, Arya 6, Fadli 7, Bening 8, Nafsu 9. Rizky Bedi 1, Dia 2, Elia 3, Luki 4, Ratu 5, Arga 6, 7 Bianta, 8 Ayudia, 9 Sastra. Segera berpindah. Ini di mana? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD-nya satu kelompok 1. Berarti satu kelompok ada berapa orang? Ada yang 4, ada yang 5. Oke, di LKPD yang sudah ada di meja kalian itu ada kolom nama anggota kelompok beserta perannya. Jadi nanti ibu tidak mau hanya 1 atau 2 orang doang yang bekerja, tapi 4-4-nya ikut bekerja, 5-5-nya ikut bekerja ya. Ditulis pembagian peran dari masing-masingnya apa aja tugasnya. Bisa dimengerti? Oke. Nah, ibu langsung ke LKPD-nya. Balik lagi ke LKPD yang tadi. Oke, arus arah ini berlaku hukum, yaitu hukum Ohm. Sebelumnya di materi bab 2 listrik dinamis ya, sudah ibu singgung terkait hukum Ohm. Apa bunyi dari hukum Ohm? Oke, tolong diulangi Faisal. Ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus listrik makin besar. Ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus listrik makin besar hambatan jenisnya, makin kecil arus listrik yang dapat mengalir pada penghantar tersebut dan sebaliknya. Besar hambatan jenis tiap bahan berbeda-beda, sehingga bahan dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan daya penghantar listrik, yaitu bahan konduktor, isolator, dan superkonduktor. Oke. Dari hukum Ohm tersebut dapat kita jabarkan bahwa arus itu sebanding dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, ini juga sudah ibu bahas terkait resistor, karena waktu kemarin kan kita sudah bahas resistor ya, cara baca nilai hambatan. Nah, kita belum sempat mempraktekkan bagaimana kalau resistor tersebut disusun seri dan disusun paralel. Seri itu yang berjajar ya, sedangkan paralel yang bercabang. Yang seri itu R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya tergantung jumlah dari resistornya. Kalau yang paralel R total sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan rangkaian seri dan paralel.
Ya. Nanti kalian bisa ambil alat dan bahannya. Di sini ada project board untuk memasukkan resistor. Kalau resistornya itu seri, berarti disusunnya sejajar, di mana tengah-tengahnya itu di satu lubang yang sama. Tapi kalau paralel, sejajarnya adalah satu kolom ya. Kalau resistor satu baris, kalau paralel satu kolom. Paham? Bisa dimengerti? Yang cari adalah, nah ini kita praktek kan ada 4 orang kan, jadi bisa bagi tugas. Yang seri bikin 2 pengamatan. Nah resistornya ada yang 100 ohm, 200 ohm, 300 ohm. Ibu ingin semuanya bebas menentukan yang mana yang mau diseri, antara 100-200 boleh, 200-300 boleh ya, atau 100 dengan 300 silakan ya, supaya lebih variatif, setiap kelompok beda-beda. Nah nanti kalian bandingkan, misal pengamatan pertama resistor satunya 100, resistor 2-nya 200, hasilnya berapa totalnya? Sesuai rumus yang tadi udah ada ya. Terus voltasenya atau sumber tegangannya, baterai yang kalian bawa, satu kelompok berarti baterainya ada berapa? Ada 2 ya? Ya. Coba dilihat baterainya nilainya berapa volt? 1,5. Ya, berarti kalau ada 2 berarti berapa volt? 3 volt. Berarti di sini sudah bisa ditentukan, di sini 3 volt. Arusnya kalian cari menggunakan multimeter. Minggu lalu sudah belajar multimeter, nanti dipraktekkan kembali ya. Nah yang pertama, perhitungan data itu hambatan total, jadi jangan ngitung di tabel, tapi ngitungnya di kolom perhitungan data. Paham? Bisa dimengerti? Ya. Antara pengamatan 1 dengan pengamatan 1, seri dan paralel, itu usahakan hambatannya sama. Misal R1-nya 100, R2-nya 200. Kalian uji secara seri dan diuji secara paralel. Kalian bandingkan arusnya sama nggak ketika dirangkai dengan seri, kemudian arusnya dengan disusun secara paralel. Kalian bandingkan mana yang lebih besar. Bisa dimengerti? Oke, perhitungan data sudah. Nah perhitungan data yang kedua, hitunglah arus listrik tapi menggunakan hukum Ohm. Ibu ingin tahu, kalian pada saat mengukur menggunakan multimeter, hasilnya sama tidak dengan hasil arus yang menggunakan rumus hukum Ohm? Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan, kalian analisis. Analisis kira-kira apa penyebabnya bisa terjadi perbedaan antara arus yang diukur menggunakan alat dengan arus yang diukur menggunakan rumus. Ya, setelah itu jawab pertanyaannya, kemudian beri kesimpulan. Ibu harap kerjanya pasti cepat karena masing-masing pegang satu tugas. Pengamatannya ada 4, dipegang 1 orang 1. Silakan perwakilan kelompok ambil alat dan bahannya ke depan. Kalian langsung ABC kan? Iya, langsung ABC. Yang merah sama merah hitam ya. Dalam gak nih masukinnya? Itu jangan ambil keren karena sama itu. Tapi nggak baca. Alah, kita baca yang oh iya. Oh iya. Ini 200 ya? Ini ada lagi. Ini 300. Ini merah, ini juga. Miliampere ya alasnya. Ini satu lubang. Iya, satu lubang. Seri kan? Ya. Mana baterainya?
miliampere, nanti diubah ke ampere. Kira-kira langsung dibaca. Ini salah berarti. Kurang ya, taruh aja nih. Nah tuh berapa tuh? Berapa tuh? Ampernya kan, kamu mau baca yang mana? Yang maksimal 250, berarti ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil perhitungan di kelompok kami. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irfan Rahman. Saya Alfred Jawa. Saya Mentari Al-Sofi Kamil. Saya Syahmat Jaki. Mantan kami menggunakan resistor yang berkeluaran 100 ohm dan 300 ohm pada rangkaian seri yang pertama, dan menghasilkan yaitu I-nya 3,8 bagi 10 dikali 25 hasilnya 9,5 miliampere. Pada rangkaian kedua pada seri yaitu kita menggunakan 100 ohm dan R2 nya itu 200 ohm dan voltnya 3 volt sehingga menghasilkan 5,2. Berbeda nggak? Berbeda. Berapa data yang berbeda? Ada yang mendekati nggak? Yang mendekati berapa data? Paralel mendekati. Berarti yang beda jauh di seri. Oke, dianalisis kenapa bisa berbeda? Faktornya yang pertama, mungkin saat pengawasan kita kurang teliti. Yang kedua, perbedaan resistornya. Yang ketiga, alat yang digunakan mungkin sudah lama, jadi cara kerjanya kurang maksimal. Kesimpulan terakhir. Yang terakhir yaitu kesimpulan, melalui praktik ini kita jadi bisa mengetahui hambatan dan arus listrik seri dan paralel berbeda walaupun resistornya sama. Oke, beri aplaus untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi akhir sudah ibu kirim ke grup. Tolong dibuka. Oke, silakan isi refleksinya. Melvin, pas pembacaan pada anggarometer yang lumayan sulit. Oke, ada lagi. Mirki siapa? Ganti namanya. Nervous siapa? Silva. Perasaan saya sangat senang. Apa yang disukai atau menarik dari pembelajaran hari ini? Apa tuh? Bil, cara menggunakan dan membaca multimeter.
boleh. Nanti Pelajaran hari ini. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dalam pelajaran hari ini. Tentunya pelajaran hari ini sangat menyenangkan, apalagi dengan tadi kita sempat eksperimen dari alat-alat yang baru, jadi rasa penasaran tuh terwakilkan. Dan tadi kita sempat belajar tentang caranya menggunakan dari resistor, gimana caranya kita tahu dari buat arus yang dihasilkan tuh berapa aja. Dan kita tadi juga sempat analisis, dan analisisnya pun sangat menyenangkan ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apa itu kaitannya dengan materi hari ini kesimpulannya? Dari pembelajaran hari ini tentang arus searah, kita belajar dari listrik tersebut itu mengarah ke energi yang disampaikan. Jadi kita tahu kalau misalnya resistor itu bisa menghambat dari arus yang telah diberikan. Oke.